cahaya justru lahir dari tempat yang paling retak. Hampir semua nabi tidak tumbuh dalam kondisi yang ideal. Hai, kali ini saya ingin mengajak kamu untuk melihat kisah para nabi dari sudut pandang yang mungkin jarang dibicarakan. Bukan hanya soal keagungan, tapi juga soal luka batin yang mereka alami sejak sangat awal. Hampir semua nabi tidak tumbuh dalam kondisi yang ideal. Tidak ada kisah masa kecil yang aman atau kisah yang utuh dan terlindungi sepenuhnya. Nabi Musa misalnya dibuang ke sungai saat masih bayi. Sebuah pengalaman pemisahan atau dibuang paling awal yang bisa dialami oleh manusia. Tapi ia selamat, tetapi luka keterputusan itu nyata. Sementara itu, Nabi Muhammad kehilangan ayah sebelum lahir, lalu kehilangan ibu yang sakit di usia yang sangat muda. Tapi beliau tumbuh berpindah-pindah pengasuhan dan menjadi seorang penggembala, hidup sunyi dan jauh dari rasa dimiliki sepenuhnya sebagai keluarga. Sementara itu Nabi Isa lahir dalam situasi yang penuh tekanan sosial. Nabi Isa lahir tanpa figur ayah. Dan sejak awal hidupnya dia sudah berada di bawah sorotan, kecurigaan dan juga penilaian. Kalau kita membaca kisah-kisah ini secara jujur, para nabi bukanlah anak-anak yang tumbuh tanpa luka. Beliau-beliau ini justru sangat mengenal apa arti kehilangan, keterasingan, dan kesepian sejak dini. Namun yang menarik adalah ini, luka itu tidak menjadi pahit, rusak, atau hancur. Mengapa? Karena luka batin tidak otomatis menghancurkan manusia. Yang menghancurkan justru adalah luka yang tidak diberi makna. Jadi luka batin itu adalah hal yang memang sering dialami manusia. Para nabi hidup dengan luka, tapi luka itu tidak dibiarkan menjadi identitas. Tidak menyangkal mengalami sakit, tapi juga tidak membiarkan luka mendefinisikan siapa diri. Dalam banyak kisah, justru dari pengalaman kehilangan itulah tumbuh kepekaan yang dalam terhadap penderitaan orang lain. Jadi para nabi ini paham rasa takut, paham rasa ditinggalkan, dan juga paham rasa tidak dipilih. Dan dari sanalah kebijaksanaan pun lahir. Kita sering membayangkan para nabi sebagai manusia tanpa retak, padahal justru manusia yang sangat mengenal rapuh. Namun tidak berhenti di sana. Luka batin bagi para nabi tidak dihapus, tetapi dilampaui. Ada proses yang panjang tentu saja, yaitu merasakan kesunyian, pengasingan, kerja keras, perjumpaan dengan diri sendiri, hingga akhirnya perjumpaan dengan Tuhan.
Ini memberi kita pelajaran penting bahwa luka masa kecil bukanlah akhir cerita, bahwa kehilangan tidak selalu menghasilkan kehancuran, bahwa penderitaan bisa menjadi pintu menuju kedalaman. Kisah para nabi bukan ajakan untuk meromantisasi luka, bukan juga pembenaran atas penderitaan anak-anak, tetapi mengingat bahwa manusia bisa tumbuh utuh bahkan dari awal hidup yang rapuh selama luka itu dihadapi, dimaknai, dan tidak diwariskan sebagai kekerasan.